Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Sayono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini mata pelajaran fisika kita bahas tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Adapun tujuan dari materi ini, yang pertama menjelaskan hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Yang kedua menjelaskan konsep momen gaya, momen inersia, dan momentum sudut. Adapun materi yang kita bahas, yang pertama tentang dinamika rotasi, yang kedua tentang kesetimbangan benda tegar, dan yang ketiga tentang titik berat. Yang pertama, dinamika rotasi. Resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan gerak rotasi, yaitu berputar terhadap suatu poros tertentu, di mana sigma F sama dengan M kali A menurut hukum Newton 2. Torsi yaitu ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap suatu titik poros tertentu. Torsi dan momen inersia. Apakah torsi itu? Di situ ada gambar memutar baut dengan kunci Inggris. Lengan momen atau lengan torsi dari sebuah gaya F terhadap suatu poros melalui B didefinisikan sebagai panjang garis yang ditarik dari titik poros B sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F, di mana L sama dengan R kali sin theta. Apakah torsi itu? Torsi atau momen gaya terhadap suatu poros B didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya F dan lengan momennya. Menurut aturan putaran tangan kanan untuk torsi, arah putaran berlawanan arah jarum jam. Jadi besar torsi, tau sama dengan L kali F sama dengan R kali F sin theta. Aturan putaran tangan kanan untuk torsi. Putar keempat jari yang dirapatkan dari arah kepala vektor gaya F menuju ke arah poros rotasi melalui sudut terkecil. Maka arah ibu jari menunjuk menyatakan arah dari torsi. Apakah momen inersia itu? Momen inersia dari sebuah partikel bermassa M didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel M dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik poros atau R kuadrat. Momen inersia partikel I sama dengan mR kuadrat. Benda tegar disusun oleh banyak partikel sehingga I sama dengan sigma MI kali RI kuadrat. Energi kinetik rotasi sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan V dirubah menjadi omega kali R sehingga setengah kali MR kuadrat kali omega kuadrat. Contoh soal. Seorang ahli mesin sedang mendesain suatu bagian mesin yang terdiri atas 3 penyambungan yang dihubungkan oleh 3 penopang ringan. Lihat gambar. Ketiga penyambung dapat dianggap sebagai partikel yang dihubungkan oleh batang-batang ringan. Masanya dapat diabaikan. Pertanyaan pertama, berapakah momen inersia bagian mesin itu terhadap poros melalui A? Yang kedua, berapakah momen inersia terhadap poros yang bertepatan dengan batang BC? Jawab. Yang pertama, partikel A terletak pada poros, sehingga jarak partikel terhadap poros A sama dengan 0, sehingga RA sama dengan 0. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat min BC kuadrat. Didapatkan 0,5 kuadrat min 0,3 kuadrat sama dengan 0,16, sehingga AC sama dengan akar 0,16 sama dengan 0,4 meter. Jarak partikel B dan C terhadap poros A, RB sama dengan 0,5 meter,
dan RC sama dengan 0,4 meter. Momen inersia terhadap poros A dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan MA RA kuadrat ditambah MB RB kuadrat ditambah MC RC kuadrat sama dengan 0 ditambah 0,1 dikalikan 0,5 kuadrat ditambah 0,2 kali 0,4 kuadrat sehingga didapatkan nilai momen inersia 0,057 kg meter persegi. Untuk menjawab pertanyaan kedua atau yang B, partikel B dan C terletak pada poros BC, sehingga momen inersia yang dihasilkan keduanya sama dengan 0. Jadi hanya partikel A yang menghasilkan momen inersia terhadap poros BC, dengan RA sama dengan AC sama dengan 0,4 meter. Sehingga I sama dengan MA RA kuadrat sama dengan 0,3 kali 0,4 kuadrat, sehingga didapat hasil akhir 0,048 kg meter persegi. Momen inersia benda tegar dengan massa terdistribusi kontinu. Pada gambar ketiga, tampak benda tegar dibayangkan terdiri dari sejumlah elemen kecil dm yang berjarak r dari poros O menghasilkan I sama dengan integral r kuadrat dm. Sehingga momen inersia benda tegar dengan massa terdistribusi kontinu I sama dengan integral dari R kuadrat dm. Pada tabel tersebut ditampilkan momen inersia berbagai benda yang umum dikenal, seperti batang silinder poros melalui pusat, yang kedua batang silinder poros melalui ujung, yang ketiga pelat segi 4 poros melalui pusat, yang keempat pelat segi 4 tipis poros sepanjang tepi, yang kelima silinder berongga, yang keenam silinder pejal, yang ketujuh silinder tipis berongga, yang kedelapan bola pejal, dan yang kesembilan bola tipis berongga. Kaitan torsi dengan percepatan sudut. Di situ tampak gambar 4, yaitu sebuah gaya F bekerja pada sebuah partikel bermassa M yang sedang berotasi pada jarak R, menghasilkan sebuah momen gaya yang besarnya tau sama dengan R kali F jika F tegak lurus pada lintasan partikel. Menurut hukum 2 Newton, F sama dengan M kali AT, sehingga F sama dengan M kali R alfa, RF sama dengan MR kuadrat alfa. Kita hubungkan dengan hukum 2 Newton untuk rotasi, sehingga tau sama dengan I kali alfa sama dengan I AT per R. Dengan I adalah momen inersia satuan kilogram meter persegi, alfa adalah percepatan sudut satuan radian per second kuadrat, tau sama dengan torsi satuan Newton meter, dan R sama dengan jarak titik ke poros satuannya meter. Analisis masalah dinamika rotasi benda tegar. Di situ tampak adanya katrol untuk menghitung alfa atau percepatan sudutnya. Kita masukkan dalam rumus I sama dengan setengah MR kuadrat sama dengan setengah 2M besar kali R kuadrat sama dengan MR kuadrat. Sigma tau 0 sama dengan I kali L alfa. Kita uraikan TR sama dengan MR kuadrat kali alfa, sehingga T didapatkan MR alfa untuk persamaan pertama. Sigma F sama dengan M kali A dengan A sama dengan alfa kali R. Kita uraikan MG min T sama dengan M kali alfa R untuk persamaan kedua. Substitusikan T sama dengan MR alfa dari persamaan 1 ke persamaan 2 memberikan Mg min MR alfa sama dengan MR alfa, sehingga didapatkan percepatan sudut sama dengan G per 2R.
Pemecahan masalah dinamika rotasi dengan hukum kekekalan energi. Pada gambar 5, benda bergerak translasi dengan kecepatan V sambil berotasi dengan kecepatan sudut omega, yaitu gerak menggelinding. Energi kinetik total sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Energi kinetik rotasi, EK rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Energi kinetik benda yang menggelinding, EK sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi, sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Hukum kekekalan momentum sudut. Apakah momentum sudut itu? Analog dengan momentum linear adalah momentum sudut. L sama dengan I kali omega, sehingga besar momentum sudut partikel L sama dengan mR kali V. Pada gambar 6, momentum sudut adalah suatu besaran vektor yang arahnya diberikan oleh aturan tangan kanan. Arah tunjuk ibu jari menyatakan arah momentum sudut. Arah rotasi berlawanan arah jarum jam. Hukum kekekalan momentum sudut. Kaitan antara momentum sudut dengan torsi. F sama dengan dP per dt sama dengan dmv per dt, sehingga F sama dengan dmr omega per dt, R kali F sama dengan dmr kuadrat omega per dt. Tau sama dengan di kali omega per dt, sehingga dapat tau atau torsi sama dengan dl per dt. Formulasi hukum kekekalan momentum sudut pada garis rotasi. Jika tau sama dengan dl per dt sama dengan 0, maka L adalah konstan. Hukum kekekalan momentum sudut berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma tau sama dengan 0, momentum sudut sistem adalah kekal atau tetap besarnya, di mana L1 sama dengan L2, I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Kesetimbangan benda tegar. Yang pertama tentang kesetimbangan statis sistem partikel. Benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi. Syarat keseimbangan sistem partikel yang pertama, sigma F sama dengan 0, diuraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Syarat keseimbangan statis benda tegar. Suatu benda tegar berada dalam keseimbangan statis bila mula-mula benda dalam keadaan diam dan resultan gaya pada benda sama dengan 0, serta torsi terhadap titik sembarang yang dipilih sebagai poros sama dengan 0. Syarat pertama, resultan gaya sama dengan 0, sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy sama dengan 0. Syarat kedua, resultan torsi harus 0, sigma tau sama dengan 0. Analisis masalah keseimbangan benda tegar. Di situ yang sebelah kiri contohkan suatu benda diletakkan pada meja. Yang kedua, papan atau tangga diletakkan pada dinding yang licin dan lantai yang kasar. Kita uraikan dulu gaya yang ada. Ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya gesekan. Yang terakhir kita bahas tentang titik berat. Apakah titik berat itu? Titik berat merupakan suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikel terkonsentrasi pada titik tersebut. Seperti contohnya pada benda
penggaris. Titik beratnya terletak di tengah-tengah penggaris tersebut. Bagaimana menentukan letak titik berat? Di situ ada contoh sekitar 7 benda. Letak titik berat berbagai benda homogen yang bentuknya teratur. Yang pertama batang. Batang letaknya di tengah-tengah. Yang kedua segi 4. Titik beratnya terletak di antara perpotongan garis diagonalnya. Yang ketiga lingkaran atau bola terletak di tengah-tengah. Yang keempat segitiga dari perpotongan titik beratnya. Yang kelima cincin di tengah-tengah juga. Yang keenam silinder atau prisma pejal. Dan yang ketujuh kerucut atau limas pejal. Bagaimana menentukan letak titik berat? Pada gambar 8, berat W adalah resultan gaya berat partikelnya. Garis kerja W selalu menuju titik pusat gravitasi yang kita sebut titik berat. Ada 2 titik yaitu XG dan YG. Di mana XG adalah sigma WI kali XI per sigma WI. Sedangkan YG sigma WI kali YI per sigma WI. Jenis-jenis keseimbangan. Mengapa titik berat sering diidentikan dengan pusat massa? Seperti rumus tadi, mencari XG dan YG. XG sama dengan sigma MI XI per sigma MI, sedangkan YG sama dengan sigma MI YI per sigma MI. Jenis-jenis keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan stabil. Apa itu keseimbangan stabil? Keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda akan kembali ke kedudukan keseimbangan semula. Yang kedua, keseimbangan labil. Keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula. Dan yang ketiga, keseimbangan netral atau indifferent, yaitu keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda. Di situ ilustrasi dari jenis keseimbangan. Jadi kaitan gerak titik berat dengan jenis keseimbangan benda. Yang pertama, contoh dari keseimbangan labil. Yang kedua, contoh dari keseimbangan stabil. Dan yang ketiga, contoh dari keseimbangan netral. Penerapan konsep titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar 10, ketika tubuh peloncat melewati palang yang tinggi, pusat massa peloncat sebenarnya berada di bawah palang. Gambar 11, suatu tarikan mengganggu keseimbangan lawan Anda dengan menghentikan gerak kakinya menyebabkan lawan tidak dapat menjaga keseimbangannya sehingga ia jatuh. Pada gambar 12, pemain akrobat sedang memperlihatkan teknik keseimbangan yang mengagumkan dengan cara mengatur titik berat gabungan. Sekian pembahasan materi tentang dinamika rotasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.